Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama kakak Putri Intan Permatasari, mahasiswa sarjana keperawatan Universitas Asia Surakarta. Pada video kali ini, kakak akan memberikan pengetahuan mengenai kesiapsiagaan bencana banjir. Kakak menyebutnya dengan Sisibas. Apa itu Sisibas? Sisibas adalah siap siaga banjir anak sekolah. Pasti teman-teman sudah sering mendengar tentang bencana banjir. Tapi teman-teman, bagaimana sih cara kesiapsiagaan banjir? Mari kita simak videonya bersama-sama ya. Banjir adalah suatu peristiwa yang terjadi karena curah hujan yang tinggi, saluran air yang dipenuhi sampah, dan banyaknya bangunan di sekitar sungai, sehingga kurangnya resapan air yang mengakibatkan jumlah air meningkat. Banjir memiliki dampak seperti kerusakan bangunan, kerusakan jalan raya, dan bahkan dapat mengancam nyawa manusia, serta membuat air di lingkungan kita menjadi kotor yang dapat menimbulkan penyakit loh teman-teman. Apa aja sih penyakitnya? Yang pertama, diare. Diare atau sakit perut karena mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung kuman. Yang kedua, DBD. Virus Dengue dari gigitan nyamuk Aedes aegypti. Yang ketiga, leptospirosis. Penyakit dari bakteri air kencing tikus. Yang keempat, ISPA. Infeksi saluran pernapasan atas seperti batuk dan susah bernafas. Yang kelima, penyakit kulit. Kulit menjadi gatal dan timbul bercak-bercak merah. Yang keenam, demam tifoid. Demam akibat bakteri Salmonella. Nah teman-teman, itulah penjelasan mengenai bencana banjir. Sekarang kita belajar tentang Sisibas ya, siap siaga banjir anak sekolah, agar teman-teman dapat mengurangi dampak bahaya akibat banjir. Apa itu kesiapsiagaan? Kesiapsiagaan adalah persiapan yang dilakukan dengan tepat untuk mengantisipasi bencana agar dapat melindungi diri dan mengurangi dampak bahaya akibat bencana. Hal yang dapat teman-teman lakukan sebelum terjadi banjir yaitu: yang pertama, cari tahu apakah daerah kita merupakan daerah rawan banjir, seperti dekat sungai dan sering terjadi hujan. Yang kedua, pastikan orang tua menyimpan nomor darurat untuk menghubungi saat terjadi bencana alam atau butuh pertolongan. 115 untuk nomor Basarnas dan 117 untuk nomor BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Yang ketiga, pahami jalur evakuasi, tempat pengungsian, serta pahami tanda peringatan dini banjir yang diberikan melalui media informasi seperti radio, televisi, media sosial atau SMS pada handphone, serta suara sirene dan suara kentongan. Yang keempat, ingatkan orang tua untuk mematikan listrik dan cek potensi bahaya listrik jika terkena air banjir, dan ingatkan orang tua untuk selalu mematikan kompor. Yang kelima, teman-teman dan orang tua juga dapat melakukan kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan. Yang keenam, jangan buang sampah ke saluran air ya, agar air tidak tercemar dan tidak mampet. Yang ketujuh, teman-teman dapat meminta bantuan orang tua untuk menyiapkan tas siaga bencana yang berisi P3K dan obat-obatan pribadi, dokumen dan surat berharga, sarung atau selimut, masker, hand sanitizer, senter, kantung plastik, uang tunai, makanan ringan yang tahan lama, dan beberapa pakaian serta perlengkapan ibadah. Tas siaga bencana bisa dibawa saat mengungsi ya teman-teman. Saat terjadi banjir, yang dapat teman-teman lakukan yaitu: yang pertama, segera pergi ke tempat yang lebih tinggi. Yang kedua, amankan barang-barang berharga. Yang ketiga, jangan bermain genangan air atau arus air ya, agar teman-teman terhindar dari penyakit seperti leptospirosis dan penyakit kulit.
Jika berjalan di arus air, gunakan tongkat agar tidak terjatuh dan tenggelam. Yang keempat, jangan mengemudikan kendaraan di wilayah banjir ya. Setelah banjir surut, yang dapat teman-teman lakukan yaitu yang pertama, teman-teman dan keluarga bisa kembali ke rumah dan tanyakan kepada orang tua mengenai informasi apakah banjir bisa datang kembali. Yang kedua, bersihkan rumah dari kotoran lumpur serta sampah yang masuk di rumah kita ya. Yang ketiga, hati-hati adanya binatang berbisa. Yang keempat, selalu gunakan alas kaki agar tidak terkena benda tajam seperti paku, pecahan kaca, besi, dan lain-lain. Yang kelima, selalu hati-hati dengan sengatan listrik ya. Yang keenam, hindari tempat-tempat yang bisa timbul longsor. Yang ketujuh, segera ke fasilitas kesehatan bersama orang tua jika membutuhkan pelayanan kesehatan. Kita pasti tidak ingin banjir datang, tapi kita harus tetap waspada dan siap siaga karena banjir dapat terjadi kapan saja. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.